Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Bidang penelitian hortikultura yang diarahkan pada perbaikan varietas dilakukan melalui A. Mutasi genetik, B. Efisiensi pemupukan, C. Aplikasi bahan kimia, D. Perlindungan tanaman, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Mutasi genetik. Pembahasan. Bidang penelitian hortikultura yang diarahkan pada perbaikan varietas seringkali melibatkan teknik mutasi genetik, seperti radiasi mutagenik atau perlakuan kimia untuk menciptakan variasi genetik baru dalam populasi tanaman. Ini bertujuan untuk menghasilkan varietas yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik, seperti ketahanan terhadap penyakit, produktivitas, kualitas buah, atau atribut lainnya. Pilihan B. Efisiensi pemupukan, C. Aplikasi bahan kimia, dan D. Perlindungan tanaman lebih berkaitan dengan praktik budidaya dan pemeliharaan tanaman. Sementara perbaikan varietas melibatkan manipulasi genetik untuk menciptakan varietas baru dengan sifat yang diinginkan. Jadi, hanya jawaban A yang benar dalam konteks ini. 2. Daun, batang, bunga, dan buah berlubang-lubang kecil seperti bekas ditusuk pada tanaman disebabkan oleh serangan A. Ulat, B. Tungau, C. Cendawan, D. Bakteri, E. Orong-orong. Jawabannya adalah E. Orong-orong. Pembahasan. Serangan orong-orong dapat menyebabkan daun, batang, bunga, dan buah tanaman berlubang-lubang kecil seperti bekas ditusuk. Orong-orong adalah serangga yang merusak tanaman dengan cara menggali terowongan di dalam jaringan tanaman. Pilihan A. Ulat, dan B. Tungau adalah serangga lain yang juga dapat merusak tanaman, tetapi biasanya cara kerusakan berbeda. Pilihan C. Cendawan, dan D. Bakteri adalah organisme penyebab penyakit pada tanaman dan biasanya tidak menyebabkan lubang-lubang pada jaringan tanaman seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan. 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menghasilkan tanaman lebih pendek dari tanaman induk. 2. Menghasilkan buah dalam waktu lebih singkat. 3. Menghemat bahan tanaman sehingga tanaman induk tidak rusak. Perbanyakan tanaman dengan cara cangkok memiliki keuntungan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 3. Pembahasan. Benar, jawaban yang benar adalah D. 1, 2, dan 3. Perbanyakan tanaman dengan cara cangkok memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Menghasilkan tanaman lebih pendek dari tanaman induk karena tanaman hasil cangkok biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada tanaman induk. 2. Menghasilkan buah dalam waktu lebih singkat karena tanaman hasil cangkok telah melewati fase pertumbuhan awal dan dapat berbuah lebih cepat daripada menanam tanaman dari biji atau stek. 3. Menghemat bahan tanaman sehingga tanaman induk tidak rusak karena tidak perlu mengganggu atau merusak tanaman induk saat melakukan cangkok. 4. Pemberantasan gulma dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan atau organisme tertentu dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh buruk dari gulma dinamakan pengendalian A. Biologis, B. Kultur teknis, C. Kimiawi, D. Mekanis, E. Genetik. Jawabannya adalah A. Biologis. Pembahasan. Pengendalian gulma dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan atau organisme tertentu dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh buruk dari gulma disebut pengendalian biologis. Metode ini melibatkan penggunaan organisme seperti predator alami gulma, herbivore, atau penyakit yang memengaruhi gulma tersebut sebagai cara alami untuk mengontrol pertumbuhan gulma tanpa menggunakan bahan kimia atau kimiawi atau alat mekanis.
5. Perhatikan bagian-bagian tanaman berikut. 1. Daun, 2. Akar, 3. Batang, 4. Biji. Bagian tanaman yang dapat digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek yaitu A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 1, 2 dan 3. Pembahasan. Bagian-bagian tanaman yang dapat digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek. 1. Daun. Beberapa tanaman dapat diperbanyak dengan cara stek daun. Pada metode ini, sebagian dari daun tanaman induk dipotong dan ditempatkan dalam media tanam yang cocok. Akar baru akan tumbuh dari potongan daun tersebut dan jika berhasil akan membentuk tanaman baru. 2. Akar. Beberapa tanaman dapat diperbanyak dengan cara stek akar. Pada metode ini, potongan akar dari tanaman induk ditempatkan dalam media tanam yang sesuai. Akar-akar baru akan tumbuh dari potongan akar tersebut dan menjadi tanaman baru. 3. Batang. Metode stek batang adalah salah satu yang paling umum. Pada metode ini, bagian batang yang sehat dan matang dari tanaman induk dipotong dan ditempatkan dalam media tanam. Batang tersebut akan mengembangkan akar dan pertumbuhan baru untuk membentuk tanaman baru. 6. Salah satu standar pemupukan yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. Artinya, dalam pemupukan harus tepat: A. Dosis, B. Waktu, C. Konsentrasi, D. Cara pengaplikasian, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Salah satu standar pemupukan yang penting adalah disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan yang mencakup semua aspek yang disebutkan dalam pilihan jawaban, yaitu A. Dosis. Pemupukan harus menggunakan dosis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lapangan. B. Waktu. Timing atau waktu aplikasi pupuk harus sesuai dengan siklus pertumbuhan tanaman dan kebutuhan nutrisi tanaman. C. Konsentrasi. Pemupukan juga harus memperhitungkan konsentrasi pupuk yang digunakan untuk memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa overdosis. D. Cara pengaplikasian. Metode atau cara pengaplikasian pupuk harus sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi lapangan. Ini termasuk metode seperti aplikasi pupuk langsung ke akar, penyemprotan, penyebaran pupuk, dan lainnya. Jadi, pemupukan yang tepat harus memperhatikan semua faktor ini, sehingga jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. 7. Pemberian pestisida harus diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, standar tumbuh tanaman, serta kondisi lapangan yang tepat. Artinya harus memenuhi standar tepat: A. Dosis, B. Waktu, C. Sasaran, D. Konsentrasi, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Pemberian pestisida yang efektif harus memenuhi semua faktor yang disebutkan dalam pilihan jawaban. A. Dosis. Pestisida harus diberikan dalam dosis yang sesuai dengan jenis hama atau penyakit yang ingin dikendalikan dan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang direkomendasikan. B. Waktu. Timing atau waktu aplikasi pestisida harus sesuai dengan siklus hidup hama atau penyakit yang sedang ditargetkan, serta kondisi lapangan. Penggunaan pestisida pada waktu yang tepat dapat meningkatkan efektivitasnya. C. Sasaran. Pestisida harus diaplikasikan dengan benar dan langsung ke sasaran yang dimaksud, yaitu hama atau penyakit yang ingin dikendalikan. Ini membantu mengurangi dampak negatif pada organisme non-sasaran. D. Konsentrasi. Pestisida harus digunakan dengan konsentrasi yang sesuai untuk mencapai efektivitas optimal tanpa overdosis yang berlebihan. Jadi, agar pemberian pestisida efektif, semua faktor ini harus memenuhi standar yang tepat. 8. Jenis pestisida yang berfungsi untuk membasmi jenis-jenis tungau adalah A. Akarisida, B. Fungisida, C. Herbisida, D. Insektisida, E. Bakterisida. Jawabannya adalah A. Akarisida.
Pembahasan jenis pestisida yang berfungsi untuk membasmi jenis-jenis tungau disebut akarisida. Tungau adalah organisme yang tergolong dalam kelas Arkanida dan sering menjadi hama pada tanaman atau hewan tertentu. Akarisida digunakan untuk mengendalikan atau membasmi populasi tungau yang dapat merusak tanaman, hewan, atau manusia. 9. Pengertian keseimbangan hara adalah: A. Hara organik diutamakan. B. Hara organik dan non-organik berimbang. C. Konsentrasi hara esensial untuk pertumbuhan tanaman yang memungkinkan pertumbuhan dan hasil maksimal maksimum. D. Hara kalium dan nitrogen harus berimbang. E. Hara dengan unsur nitrogen banyak. Jawabannya adalah C. Konsentrasi hara esensial untuk pertumbuhan tanaman yang memungkinkan pertumbuhan dan hasil maksimal maksimum. Pembahasan. Dalam konteks pertanian, keseimbangan hara sangat penting karena tanaman memerlukan berbagai unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk pertumbuhan yang sehat. Jika konsentrasi hara ini tidak seimbang, pertumbuhan tanaman bisa terhambat dan hasilnya bisa menurun. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan hara yang sesuai dalam tanah dan nutrisi tanaman adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. 10. Komponen utama dari pupuk hayati adalah: A. Cacing, B. Mikroba tanah, C. Unsur nitrogen, D. Bakteri, E. Ulat. Jawabannya adalah B. Mikroba tanah. Pembahasan. Komponen utama dari pupuk hayati adalah mikroba tanah seperti bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. 11. Media tanam yang umum digunakan untuk mengisi polybag semai dalam pembibitan adalah campuran: A. Tanah dan pasir, B. Pupuk kandang dan sekam, C. Pasir, pupuk kandang dan sekam, D. Tanah topsoid, pupuk kandang dan pasir, E. Tanah subsoil, pupuk kandang dan sekam. Jawabannya adalah D. Tanah topsoid, pupuk kandang dan pasir. Pembahasan. Media tanam yang umum digunakan untuk mengisi polybag semai dalam pembibitan adalah campuran tanah topsoid, pupuk kandang, dan pasir. Campuran ini biasanya digunakan karena memiliki tekstur yang baik dan menyediakan nutrisi yang cukup untuk tanaman bibit dalam tahap awal pertumbuhan. Tanah topsoid umumnya memiliki kualitas yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk kandang memberikan nutrisi tambahan dan pasir digunakan untuk meningkatkan drainase dan struktur media tanam. 12. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. 1. Air. 2. Temperatur. 3. Oksigen. 4. Cahaya. 5. Kematangan benih. 6. Ukuran benih. 7. Dormansi. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan dari dalam benih adalah: A. 1 dan 2, B. 2 dan 5, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4, E. 5 dan 7. Jawabannya adalah E. 5 dan 7. Pembahasan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji dari dalam benih adalah: A. Kematangan benih. Tingkat kematangan benih memainkan peran penting dalam perkecambahan. Benih yang belum matang biasanya memiliki pelarutan inhibitor perkecambahan yang menghambat proses perkecambahan. Sebaliknya, benih yang matang memiliki inhibitor perkecambahan yang telah terurai, memungkinkan perkecambahan terjadi. B. Dormansi. Dormansi adalah kondisi di mana benih mengalami penundaan perkecambahan meskipun kondisi lingkungan yang mendukung perkecambahan sudah ada. Dormansi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti inhibitor kimia atau lapisan keras pada cangkang benih. 13. Tahap kegiatan yang dilakukan untuk membangun tempat pembibitan yang baik berikut ini adalah: A. Penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembibitan, pemeliharaan bibit. B. Penyiapan lokasi pembibitan, pelaksanaan pembibitan dan pemeliharaan bibit, penyiapan sarana dan prasarana. C.
penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan lokasi pembibitan, pelaksanaan pembibitan dan pemeliharaan bibit. D. Penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana pemeliharaan bibit, pelaksanaan pembibitan. E. Penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembibitan, pemilihan bibit, penyiapan lokasi pembibitan. Jawabannya adalah A. Penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembibitan, pemeliharaan bibit. Pembahasan. Tahap kegiatan yang dilakukan untuk membangun tempat pembibitan yang baik biasanya mengikuti urutan sebagai berikut. 1. Penyiapan lokasi pembibitan. Ini adalah tahap awal di mana memilih lokasi yang cocok untuk pembibitan tanaman. Lokasi ini harus memiliki cahaya yang cukup, akses air, dan kondisi yang mendukung pertumbuhan tanaman. 2. Penyiapan sarana dan prasarana. Setelah lokasi dipilih, perlu menyiapkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk pembibitan, seperti polybag, pot, atau ruang pembibitan. 3. Pelaksanaan pembibitan. Ini adalah tahap di mana mulai menanam benih atau stek dan memulai pertumbuhan bibit. Ini termasuk tindakan seperti penanaman benih, perawatan tanaman muda, dan pengendalian lingkungan. 4. Pemeliharaan bibit. Setelah bibit tumbuh, perlu terus merawat dan memelihara agar tetap sehat hingga siap untuk ditanam di lokasi yang lebih permanen. Jadi urutan yang benar adalah A. Penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembibitan, pemeliharaan bibit. 14. Persyaratan tempat persemaian dan pembibitan yang harus dipenuhi antara lain: 1. Tanahnya subur. 2. Banyak mengandung humus. 3. Lahan pertanian memiliki kemiringan lebih dari 15%. 4. Lahan datar. 5. Lahan berpasir kasar. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan merupakan persyaratan lahan pembibitan adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 3 dan 6, E. 5 dan 6. Jawabannya adalah D. 3 dan 6. Pembahasan. Persyaratan lahan untuk tempat persemaian dan pembibitan yang baik adalah: 1. Tanahnya subur. Tanah yang subur memiliki ketersediaan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman bibit. 2. Banyak mengandung humus. Kandungan humus di tanah meningkatkan kapasitas tanah untuk menyimpan air dan nutrisi, serta meningkatkan struktur tanah. 3. Lahan pertanian memiliki kemiringan dari 15%. Lahan dengan kemiringan yang terlalu besar mungkin sulit untuk digunakan sebagai tempat pembibitan. 4. Lahan datar. Lahan yang datar atau sedikit miring sering lebih cocok untuk pembibitan karena lebih mudah dikelola. 5. Lahan berpasir kasar. Lahan berpasir kasar mungkin kurang cocok untuk pembibitan karena air dan nutrisi dapat dengan mudah terperkolasi melalui pasir. Jadi, persyaratan lahan yang tidak sesuai adalah 3 dan 6, yaitu lahan pertanian dengan kemiringan lebih dari 16% dan lahan berpasir kasar. 15. Berikut adalah cara-cara pemulihan tanaman kecuali: A. Transfer gen, B. Persilangan, C. Induksi, D. Manipulasi genom, E. Pemupukan yang tepat. Jawabannya adalah E. Pemupukan yang tepat. Pembahasan. Pemupukan yang tepat adalah salah satu tindakan yang membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, bukan sebuah cara pemulihan. Cara-cara pemulihan tanaman yang terdaftar dalam pilihan lainnya adalah: A. Transfer gen, mentransfer gen atau materi genetik tertentu dari satu tanaman ke tanaman lain untuk memperkenalkan sifat-sifat tertentu. B. Persilangan, melakukan persilangan antara tanaman dengan karakteristik yang diinginkan untuk mendapatkan keturunan dengan sifat yang diharapkan. C. Induksi, menggunakan berbagai metode untuk merangsang tanaman atau tanaman tertentu dalam kondisi stres untuk memicu respons yang menguntungkan. D. Manipulasi genom.
merubah atau memanipulasi genetika tanaman menggunakan teknik seperti rekayasa genetik untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Pemupukan yang tepat adalah langkah penting dalam pemeliharaan tanaman yang sehat, tetapi itu bukanlah cara pemulihan tanaman yang telah mengalami kerusakan atau gangguan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!